Dok, terus gini dok, komplikasinya nih dok, misalnya nih, komplikasi yang bisa didapat kalau misalnya kita hipertensi pulmonal itu apa sih dok? Halo sahabat Premier, apa kabar? Tetap sehat, tetap semangat. Ketemu lagi nih sama Obras Kak Oge. Nih teman-teman, kita di sini sudah mendatangkan dokter-dokter hebat yang mungkin penyakitnya tuh tidak selalu yang kita pikirkan, tapi ini angka kejadiannya dikit, tapi kita harus waspada deh karena bisa membuat hidup kita juga nggak bagus dan angka kematiannya lumayan tinggi. Kita lihat ya siapa dokter yang Kak Oge datengin. Satu adalah dokter spesialis jantung TOP-BGT. Namanya dokter Peptisia. Dok. Panggilannya dokter Esi. Kalau yang satu lagi yang ngurusin pernapasan, paru-paru, hoha-hoha gitu ya. Itu ada dokter Astri Indah. Dokter. Dok, kita dikumpulin di mari mau ngomong itu dok. Hipertensi pulmonal. Nah, tadi kan aku udah dapat sedikit-sedikit gambaran. Angka kejadiannya dikit. Tapi kalau begitu kejadian dan tidak ditata laksana, dia bisa memberat dan bikin kematian ya, Dok ya. Nih, kita ngobrolnya dari mana dulu nih? Karena nih dua-duanya nih sangat hipertensi pulmonal gitu ya kan. Lihat saya jadi hipertensi ya. Tapi kita untuk kebalikannya. Nih ke dokter Esi dulu aja kali ya dok. Hipertensi pulmonal itu kayak gimana sih dok sebenarnya? Jadi memang kalau kita tahu kan hipertensi seluruh badan Betul, ya, pembuluh semua. darahnya. Tapi ini adalah khusus ada peningkatan di arteri pulmonalis, arteri paru. Jadi pembuluh darah yang ada di Paru-paru. Di paru-paru. Nah, ini bisa sebabnya macam-macam. Bisa karena memang ada masalah di arteri pulmonalis yang karena ada infeksi ataupun ada penyakit paru yang sudah lama. Bisa karena gagal jantung juga, bisa juga karena suatu komplikasi dari adanya sumbatan di pembuluh darah besar di kaki nih. Itu juga bisa tuh. Jadi memang macam-macam. Padahal paru di sini, jantung sini, kaki di sini ya dok. Jauh padahal. Jauh, makanya tapi itu bisa terjadi. Dan sebenarnya insidennya kan juga di seluruh dunia itu tidak terlalu banyak ya. Jadi memang kurang dari 100 penderita dalam 1 juta penduduk nih. Berarti Jadi nggak banyak juga sih sebenarnya dok ya. tapi kalau misalnya kita tidak deteksi dengan baik, tidak deteksi dan juga kita tidak treatment dengan baik, nah ini fungsional orang ini menjadi makin Nggak bisa ngapa-ngapain aktivitasnya gitu betul, ya dok ya. aktivitasnya jadi nggak optimal gitu ya. Produktivitasnya juga menurun seperti ini. Nah nih dok, karena kan ini kan ada dari sisi pembuluh darah parunya, kemudian jantungnya. Nah biasanya nih kalau di dokter AC kan paru. Apakah semua yang datang sesak napas, terus dokter langsung kolaborasi dengan dokter Esi untuk memastikan dia hipertensi pulmonal atau gimana? Kalau dokter Asri? Iya. Jadi biasanya kalau ke saya kan pasti datang dengan keluhan sesak dulu ya. Betul. Nah, nanti setelah kita periksa, kok parunya cenderung baik dari foto ronsen ketemunya normal nih parunya gitu. Oh gitu. Kalau dia normal ya berarti kemungkinan besar memang ada masalah dari paru. Tapi kalau misalkan parunya juga ada yang kempes atau bekas infeksi, ya kolaps lah ya, atelektasis. Nah itu juga akan mempengaruhi kebutuhan oksigennya tentunya. Jadi membuat si jantungnya bekerja lebih keras. Jadi ya asupan oksigennya kurang kan pasti berasa sesak. Nah nanti ini akan mempengaruhi juga ke pembuluh darah dan jantungnya. Itu sebabnya nanti pasti saya akan rujuk ke dokter jantungnya. Itu kan hipertensi ya dok ya. Itu bedanya sama hipertensi karena kan saya kebetulan pengidap ya hipertensi ya. Bedanya hipertensi biasa sama hipertensi pulmonal nih dari sisi parunya seperti apa dan dari sisi jantungnya seperti apa? Dokter Esi dulu kali ya dok ya gimana? Jadi kalau hipertensi pulmonal ini belum tentu hipertensi. Oh, Kita ukur nih, misalnya tekanan darahnya normal, tetapi pada saat kita melakukan USG jantung atau namanya ekokardiografi, kita bisa mengukur bagaimana tekanan rata-rata tekanan rata-rata di arteri
parunya Oh. yang berimbas pada otot jantung Otot pada yang bagian belakang. Kita tahu ya jantung tuh ada kanan ada Kan kiri. kiri, ya benar-benar. Nah, ini biasanya jantung bagian kanan nih Oh, yang kanan bermasalah nih. Bisa karena pompanya terlalu rendah ya sehingga dia menyebabkan tekanan di arteri pemalasnya segitu juga. Begitu juga nanti kita lihat nih tekanan di apa namanya tadi arteri paru Pulmoner. meningkat, kemudian nanti juga di trikuspid. Trikuspid itu adalah katup di jantung, jantung. yang membatasi jantung sebelah kanan. Nah, ini akan terjadi lihat ada bocoran yang lumayan besar nih. Banget Bakalan sih ada tinggi. bocor-bocornya, Dok. Ya, itu karena tekanan tinggi itu. Oh, gitu. Nah, kalau dari parunya gimana, Dok? Jadi biasanya kalau paru selain tadi mungkin organ parunya itu sendiri yang bermasalah baik kemampuan pengembangan paru ataupun dari saluran pernafasannya. Jadi biasanya nanti kalau dari paru kita lihat dari hasil tes fungsi parunya atau spirometri. Oh, gitu ya. Yang tiup-tiup Oke, gitu oke. ya. Jadi kalau parunya sendiri tadi kan biasanya ada pemeriksaan penunjangnya seperti ronsennya gitu. Parunya sendiri misalkan bagus tapi ternyata hasil temuan spirometrinya ada kekurangan seperti kemampuan pengembangan parunya atau ada sumbatan dari saluran pernafasannya. Nah, ini kan lebih condong ke arah penyakit paru obstruktif Oh, kronik memang rusak. atau PPOK PPOK, itu ya, Dok, ya. benar. Tapi dia sifatnya irreversible, jadi tidak cepat kembali kan kalau asma dikasih obat langsung sembuh. Nah, ini karena memang basicnya sendiri fungsinya udah menurun ya. Jadi mau kasih obat kita itu untuk mengurangi aja untuk tidak menjadi lebih berat. Oh, gitu. Jadi sebenarnya dia bisa saling keterkaitan gitu ya, Dok. Nah, terus nih, Dok, yang aku pernah baca juga, dia tuh bengkak di kaki dan di perut. Ya. Nah, saya gimana, Dok? Kakinya gede, perutnya gede. Itu memang Beda. itu gejala utama atau gimana sih, Dok? Ya, jadi kalau tanda-tanda itu adalah kita sebut sebagai gagal jantung sebelah kanan. Ya, jadi right heart failure. Nah, right heart failure itu tandanya bisa karena ini JVP ya ada pembuluh darahnya dia tinggi tuh. Apa namanya biasanya kita tidak kelihatan. Oh, dia kayak nonjol, nonjol ya, Dok. tuh, terus kemudian hatinya ya livernya itu Iya. membengkak. Di sebelah kanan nih, makanya perutnya Makan gede. banyak, ya, terus kemudian bisa terjadi asites ya, penumpukan cairan juga bisa, terus kemudian kaki juga bengkak. Dok, terus gini, Dok, komplikasinya nih, Dok, misalnya nih kayak misalnya seperti saya deh ya, akan saya emang gendut kali, bukan karena bengkak. Itu komplikasi yang bisa didapat kalau misalnya kita hipertensi pulmoner itu apa sih, Dok? Iya, jadi tadi makin masalahnya juga di negara kita obatnya ini belum terlalu komplit ya gitu. Standar-standar ada beberapa obat-obat standar yang harus kita berikan. Jadi intinya adalah kita melebarkan pembuluh darah paru nih, ya kan? Yang tadi sesek itu Tadi, jadinya dilebarin iya, gitu. dilebarin supaya tekanannya kan akan turun. Iya, iya. Oh, jadi kalau bisa kita bayangin nih, Dok, ya pembuluh darahnya sini mengecil, sedangkan di sini dia mompa keras. Jadi itu yang bikin tambah bisa bikin gagal jantung ya. Dok, nih, Dok, kalau dari sisi pencegahan, kita bagaimana bisa nggak sih itu dicegah nih dari Dokter Asri deh duluan. Mencegah supaya tidak terjadi hipertensi pulmoner. Itu apa Iya. tuh, Dok? Dari sisi paru ya, Dok ya. Kalau dari sisi paru tentunya biasanya yang berhubungan dengan saluran pernafasannya dulu oke. agar parunya tetap terjaga baik ya. Bagus ya, Dok, Pasti nomor satu hindarkan asap-asapan, termasuk berhenti merokok. Sate nih dari Boleh, makan satenya nggak apa-apa, tapi asapnya iya. merokok nomor satu ya, Dok. Iya, Terus apa lagi, berhenti Dok? merokok. Terus ya pasti ya, kalau saya biasanya selalu anjurkan pola hidup sehat tentunya. Dan kalau memang udah punya PPOK, ya dikontrol ya PPOK-nya. Karena PPOK sendiri derajatnya juga kan ada ringan, sedang, berat. iya, Sangat berat juga ada. Jadi jangan merokok, jangan bakar sate, jangan bakar sampah. Dok. Jangan deket-deket. Jangan bakar sampah, Dok. Udah bolong ojonnya. Oke, itu kan dari paru nih, dari Dokter Esi apa nih, Dok? Kira-kira pencegahannya, karena kan kadang ini ya, Dok, kan nggak semuanya tahu, oh saya begini, nanti begini, kan nggak ada yang tahu tuh, Dok. Nah, kita supaya mencegahnya nggak terjadi itu seperti apa, Dok? Oke, salah satu tadi penyebabnya yang bisa terjadi adalah namanya komplikasi dari vein thrombosis ya. Vein yang Jadi bengkak nih pembuluh- kaki. oh, yang bengkak kaki. Jadi kakinya tapi satu nih, nggak dua-duanya. Oke. Itu biasanya merah. Terus kemudian nyeri, ya bengkak. Terus itu biasanya terjadi pada orang-orang yang imobilisasi. Jadinya nggak bergerak lama nih. Misalnya nih kayak abis naik pesawat. lama.
Amerika gitu ya. Buset, Nah jauh itu tapi banget. itu ya lebih dari Bengkak. 4 jam tapi dia nggak jalan-jalan nih. Nah itu dia punya kekentalan darah sehingga ada sumbatan di venanya nih, vena kaki. Nah ini masalahnya pembuluh darah vena ini, sumbatannya ini kalau tidak kita tata laksana dengan baik itu ternyata bisa lepas nih. Bisa lepas jalan-jalan nih. Jalan-jalan bisa ke jantung Jalan. dong, Dok. Ke paru itu Ke tadi paru Kak, itu. dari pulmoner Oh, nggak dia bisa. sih bikin sumbatan tuh. Nah di situ yang kita sebut sebagai CTEP ya. Jadi memang kalau dari jantung ya pasti olahraga udah Olahraga pasti. nomor 1 ya, Dok. Kalau misalnya sudah punya ada baseline-nya, ada diabetes atau merokok ataupun ada darah tinggi ya kontrol. Iya, kontrol lah, teratur gitu ya, Dok ya. Saya kangen nanti kalau misalnya nggak Oh iya, nggak benar. kontrol. Iya, dokternya kangen ya. Jadi merokok jangan. Ya, Gaya hidup sehat. benar. Berat badan ideal ya, kayak saya ya, Dok. Kayak ibu juga ya. Jadi itu untuk mencegah. Nah, misalnya pun kalau sudah terjadi sakitnya, ya berarti sudah tinggal mengikuti dari tata laksana dokter ya, Dok. Nah, itu hipertensi pulmoner dan semoga sih pasien-pasien kita kalaupun ketahuan dia segera bisa ditata laksana dan bisa kembali pulih nggak, Dok? Seperti semula. Bisa. Bisa. Ini kita ada grupnya loh Oh, ada. sebenarnya. Ada Oh. Instagramnya, dia ada ada grupnya. Grup Biasa untuk ikut- khusus yang ini. peer group. Oh. Jadi kita bisa diskusi tuh ini oh Bisa saya- saling cerita, udah gitu bisa saling menguatkan. Wih, keren banget. Dah, kalau kayak begitu nanti aku coba cari Instagramnya. Ya. Nanti kalau misalnya sahabat-sahabat Premier nih pengen tahu, jadi kita bisa ngasih informasi ya. Dokter, makasih banyak ya, Dok. Aduh, diskusi kita yang sangat cerah ini ya mengenai PPOK, mengenai hipertensi. Semoga bisa menjadi insight atau menjadi tambahan pengetahuan nih buat sahabat-sahabat Premier. Jangan sampai sakit. Kalau sudah sakit, berobat ke dokter dan ikutilah pencegahan-pencegahannya tadi ya, sahabat Premier. Jangan merokok, makan bagus, olahraga bagus. Oke, terima kasih sekali lagi Dokter Asri, Terima Dokter kasih, Kak Esi. Oge. Sampai ketemu lagi di masa yang akan datang. Dadah.